Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di malam Sabtu yang ketiga, alhamdulillah. Dan alhamdulillah makin berbanyak. Mudah-mudahan kita seberataan, khususnya masyarakat Balida dan Gunung Panggau, semakin diberkahi oleh Allah dengan berkah keberadaan majelis di tempat ini. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini banyak benar buah Habibnya yang hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya perkenalan, barangkali pian ada yang masih belum patuh, belum kenalkan satu persatu. Paling ujung nih, namanya Habib Abdurrahman Barakbah, sini berdiam di Gunung Pandau. Ini ada asing lagi sudah Habib Badawi. Kemudian yang di sebelah kiri ulun ini Habib Idris Hashim. Beliau tinggal di Paringin Timur. Ini Habib Abdul Balkaf. Ini ada Habib Mahdi Barakbah. Di sini orang Balida juga. Istri lah orang Balida, karena mencari bingung mana ada Habib di Balida, ini orang Balida. Nah kemudian itu paling ujung ada Habib Bungas tuh, Habib Husain Al-Mukhtar. Alhamdulillah jazakumullah khair atas kehadiran antum semuanya. Khusus kepada para asatidah yang hadir di tempat ini, terkhusus kepada Ustadz Sarkasi Istiqomah selalu hadir di tempat ini. Dan tak lupa ketinggalan juga Habibana guru kita seberataan Habib Badawi Bahsin yang ada di Jawa. Sebelum kita berikan waktu kepada Habib Badawi untuk menyampaikan ilmu, kita belajar bersama. Di sini ada orang yang berhajat lawan kita seberataan, Sidin Hadnab minta dihadiahkan surah Al-Fatihah karena ada karena ada hajat, yaitu atas nama Muhammad Izar Jafiar Kisnandi bin Kisnadi, kemudian Sultan Mustafa Ibrahim bin Saiful Arif, Azhar Khaitami bin Ikhwan Firdaus almarhum, kemudian Sagita Ramayu bin Dinuji Bresda Setiawan, kemudian Alia Mukhbita binti Bambang Mulyadi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat mereka semuanya, dimudahkan hajat mereka semuanya, dikabulkan apa yang mereka cita-citakan dengan berkah perkumpulan ini, dengan berkah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi baitul mutahhirin wasallallahu tadil wa tabi'in bil hubbi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita cintai para habaib, khususnya sahibul majlis akhina fillah al-mahbub fillah Al-Habib Zaki bin Taufik Al-Idrus, dan juga Al-Habib Abdurrahman Barakbah, dan juga Habib Idris Bahashim, dan juga Habib Abdullah Al-Kaf, juga Habib Mahdi Barakbah, juga yang datang dari India, Pakistan mana nih, Paringin, Habib Husain Al-Mukhtar, dan juga pada para habaib lainnya, dan juga para asatid, khususnya Ustadz Darkasi, dan juga para lainnya hadirin dan hadirat, para orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah meridai perkumpulan kita, memberkahi perkumpulan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat kita, mudahkan urusan kita, dan meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Nah, karena di sini kami ada membaca fikih, sebagian mungkin ada ketamui, karena di sini sebulan sekali itu ada fikihnya.
Nah, ada fikihnya karena di akhir zaman yang mana ilmu fikih ini banyak ditinggalkan, bahkan ada diingati lagi. Terkadang kita menganggap ilmu fikih ini ilmu yang beruntung ke itu hajat. Padahal kita ini syarat wudunya apa, syarat sahnya apa, pembatalnya apa, syarat sembahyangnya apa, syarat wajib sembahyang dia ada syarat sah, ada syarat wajib, dan ada rukun, dan ada pembatal, dan ada sunnah-sunnahnya. Sunnah itu terbagi dua, pula ada sunnah hayat namanya pula. Nah jadi fikih itu luas, tetapi banyak orang menganggap penting. Aja belajar sembahyang aja, hari-hari sembahyang. Tetapi kita belum tahu tata cara yang benar yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita membaca fikih supaya dapat kiamat. Kalau lalu fikihnya lakas kiamat dia keluar ya kan. Nah daripada rukun-rukun sembahyang, yang kelima al-khamisu ruku. Ruku ini beruku. Ya kan, makanya aja di dalam sembahyang membaca Fatihah ini ada sah ya. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Surah orang baca alhamdulillah, surah al-Fatihah baca Fatihah tidak ada sah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Orang halabio. Jadi rukun kalimat daripada sembahyang ar-ruku. Ruku ini apa? Ruku ini menundukkan badan paling kurangnya tangan telapak kita sampai ke lutut kita. Itu paling kurang. Nah jadi ngarannya ruku, beruku. Itu menundukkan badan dan mengikuti telapak tangan ke mana? Kali lutut. Batisnya rata, tangannya rata. Nah dicontohkan karena begini ada praktek kalau yang berdiri lah izin. Sahapun karena nggak perlu pulang ya ada. Pacul kesusahan jadi sebab jual malam. Nah jadi ruku itu paling kurang dihitung. Ini paling kurang ruku orang pada sembahyang. Allahu Akbar. Ini paling kurang apa pipi di depan. Nggak sembahyang jadi itu cuma iblannya. Itu kesan pas pipi berarti. Allahu Akbar. Kufuwan ahad Allahu Akbar. Ini paling kurang nih. Paling kurang. Paling kurang. Paling sempurnanya meratakan belakang kita. Nah kalau kayak ini bang, jujur lah. Ini salah ya. Kalau kayak ini, jeroko. Ini gue bakal lahir nih. Orang main sumo aja orang dong. Nama ayah nama nakap iwa. Nakal hayam. Nah jadi jangan talingkuk ini batisnya. Jadi retak paling kurang deh. Jangan juga begenggam tangan kayak ini. Jangan juga kayak ini. Jangan juga pirot. Jangan juga kayak ini. Masa sadam. Namun yang lakian sunahnya malah gak makan. Kalau binian kayak ini. Dia lakian bayang Allah jarapat nih. Allah Akbar. Nah itu paling kurangnya lah. Paling kurang rukuk. Rukuk ini sini menundukkan badannya. Yang keenam at-tumakninatu fih. Tumakninahnya apa? Bihaitsu yastaqirru kullu udwin makanahu. Sekira tadiam sabarataan tubuhnya. Tadiam seluruh tubuhnya tidak ada kayak ini tadi. Tadiam ini ada. Allahu Akbar masih bergerak-gerak kayak ini. Itu ngarannya belum tumakni. Paling kurang tumakninah itu gadar subhanallah. Ada kan tarawih yang viral loh.
Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu boleh juga. Ya ada, itu boleh juga nilainya. Nah, itu dulu. Tumanina paling kurang dengan kadar subhanallah. Paling panjangnya membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali. Kalau imam ini pilih lambat benar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Makmum nih anom maksimal. Berapa 11 kah? Imam jangan lebih dari 3. Jangan lebih dari 3 kecuali di rakaat pertama menunggui makmum buka-buka. Gelepok di belakang. Bojak nang we dan nyaku yo Mas Buk. Ini lawasi nih. Rokoknya lawasi. Jangan mendengar nih. Ini suara anak ya bekolasi lagi ya. Nah, jadi sunnah menunggu makmum sakira inya tuh mendapati ruku. Lawasi sedikit. Nah, lawasi sedikit. Nah, Nabi itu pernah ruku khusus di lawasan. Karena ruku ini namanya rukun tawil, rukun panjang. Boleh lawas sekian setengah jam rukuk. Nah, sujud itu bisa gue banyak kita sujud lawas, kayak teguringan, dan kisah itu. Jadi Nabi ini rukuk lawas, ditakuni oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa rukuknya tadi lawas? Malaikat Jibril datang kepadaku, wahai Muhammad, hadangi itu Ali di belakang, berjalan lambat karena ada orang tua di hadapannya. Nah, jadi Nabi menghadangi tadi. Nah, luar biasa adabnya Sayyidina Ali kepada yang lebih tua. Nah, yang ketujuh al-i'tidal. I'tidal ini bangun daripada ruku. Sami Allahu liman hamidah, jangan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sempurnanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu tadi. Yang ke-8 tumakninatu fih. Tumakninah wajib diiktidal. Jangan beayun tangan. Kayak ayunan jangan berenai. Tumakninah. Kenapa di sembahyang ini banyak tumakninahnya? Tumakninah ini kalau bahasa kita itu Batanang sanakai. Santai. Lagi santai kawan, ya kan? Santai. Sembahyang tuh harus santai. Batanang. Karena sembahyang itu tempat menenangkan diri. Lain tempat membukakan diri lain. Ya ada. Bayang kayak hantu. Imamnya anom, makmumnya Tuhan. Kasihan. Allahu Akbar, ya Allah alhamdulillah. Kasihan sidin hanya orang ruku. Ya ada. Silahu sidinnya ada. Jadi di ujung Begitu yang ke-9 as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Fikul rakaatin pada tiap-tiap rakaat. Bakaluhu dan sepaling kurang sujud wa usai'in min jabhatih, meletakkan dahinya, meletakkan sesuatu daripada dahinya alal ardi, di atas bumi. Jadi paling kurang dahinya kita buka, jangan sembahyang kayak ini. Nah, kalau bungu biak ada apa sejak sembahyang kayak ini. Nah, ini bungu biak boleh. Jangan kalau di luar apa? Sebelah ada apa? Nah, dibuka. Nah, meletakkan sesuatu di atas bumi ya kepala Anda. Wawat obat ini asabi yadaihi wa rijlaihi, dan meletakkan telapak tangan, jari-jari kedua tangannya dan kedua kakinya. Wawat uruk batai, dan meletakkan kedua lututnya.
wa tahamalu bi ra'sihi, dan manikin kepalanya, wartafa'u asafilihi ala a'la a'alihi, dan mengangkat pinggulnya atas kepalanya. Jadi artinya apa? Kepalanya di bawah, pinggulnya dia. Contohnya orang yang di tangga itu ada sah. Kenapa? Kepalanya di atas kayak gitu. Orang harus pinggulnya di atas, kepalanya di bawah. Jadi ada disebut ngarannya a'dha usab'ah, anggota 7 dalam sujud. Pertama dahi, yang kedua, ketiga 2 telapak tangan, yang keempat dan kelima kedua lutut, keenam dan ketujuh kedua jarigi batis. 2 batis, 2 jarigi batis, 2 batis, 2 jariginya batis tuh. Jadi harus dia pakai batisnya ditekuk. Jangan kehunjur batisnya. Maksudnya kehunjur tuh berimbai batisnya, jangan. Kecuali apa jurang tuh cintangan apa? Rastong ya orang, kalau bahasa kita rastongan. Amun dilipat sakit. Mau kada mau dilimbai sujud. Nah, toh ada bapak uzur. Jadi 7 anggota yang wajib menyentuh bumi, menyentuh lantai, tempat sujud, dahi, 2 telapak tangan, 2 lintuhut lawan 2 kaki. Hidung bang, hidung hukumnya sun. Mancong jaket. Mau fisik kayak kita, maksa betikin lah itu ya ada. Betikin aja, itu kita sampain apa? Aduh untung sampain ya ada. Aman mancong nyaman. Alhamdulillah. Di sini banyak hadisnya mandiin Indonesia sudah. Mandiin Indonesia sudah. Pusing tuh itu mancong. Makanya nyaman juga mana itu mancong nih. Khususnya bila bel dibinting orang, bisa patah sih dong. Mau kayak kita ini apa tak kadiran tuh sudah kadiran dulu. Nah, bakal lahir gini, mana hindar. Mau itu mancong aja jauh hindarnya, mau sudah fisik, bisa tak kadiran dulu. Nah, itu tadi lah. Nah, begitu baik. Nah, tapi ada yang mewajibkan. Yang mewajibkan itu mancong, untuk fisik ada. Jadi mancong juga, mancong ada lem. Dari dijajah 300 tahun, dikukut oleh Belanda hidung lidah. Nah ini orang bahaya punya mancong hidungnya. Dijajah Belanda 300 tahun, tak kukut juga. Nah hidung pakai kes, dioperasi oleh buahnya ya. Tadi lah, la ilaha illallah. Kada ada mangan tahu bagiannya itu. Nah jadi tadi sujud. Nah besarung tangan ya, hukumnya sujud. Ada bapak, cuma sunahnya babuka. Yang penting itu adalah dahi. Nah dahi. Kalau kira ada orang sembahyang mereka pakai apa nih? Nah jangan pakai salongkoi. Salongkoinya bubur kayak ini. Ini tidak kelihatan. Sujud. Nah sujud dahinya tak tutup lawan surban. Tuh kada sah. Atau bemukana. Nah mukananya itu bebelah. Pas inya sujud, pas dibelahnya diangkatnya. Jadi sujud di atas mukananya. Kecuali sujud atas sesuatu yang tidak tersambung kepadanya, boleh surban. Atau yang tersambung tetapi kada bergerak dengan pergerakannya. Contohnya surbannya panjang, nah contohnya kayak ini. Surbannya mantap-mantap panjang. Surban panjang, nah saya hadap ini. Nah, jadi ulun memakai ini surbannya sampai sana. Surbannya sampai ke mana? Kamu kasa? Kau dulu sededer surbannya. Saking panjangnya surban, dan ulun bergerak berluncat kah? Kada bergerak ujungnya toh. Maka boleh sujud di atas surban yang bersambung lawan kita. Dengan syarat kada bergerak ujungnya itu dengan pergerakan kita.
Kalau kayak ini mesti basurban, basurbannya kayak ini. Nah, pas sujud sakalina tertutup dehi kades. Nah kayak itu. Atau mau hendak padang bentuk surban sunnah. Hendak sujud ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah dilepasnya. Nah kayak ini. Bolehlah, boleh. Kenapa? Karena kada bersambung lawan dirinya. Kada bersambung lawan dirinya. Kada bersambung. Atau seumpama surban kada ada, apa kada ada sembahyang di padang batu gunung. Cuman kawan nih kada sembahyang sudah. Lalu bepasan. Karena napa kabar? Karena kalau mau sujud pinjam tangan ikan mah sujud. Jadi telapak tangan kawan diinjamnya itu yang selama yang injam. Nah, sujud di telapak tangan Habib nih, boleh lah, boleh. Asal tangan orang. Kamu tangan seorang ada boleh. Orang ambil, ya. Sujud ya, boleh lah, boleh. Aja masalah kita. Nah, aja masalah asal jangan najis, boleh. Jadi itu tadi pakai kaos betis boleh lah, boleh. Tapi sunnahnya dibuka. Kamu lututnya bang, tak ditutup. Begitu, buat dibuka bisa kacau ya kan? Makanya mendengarkan tuh jangan setengah-setengah. Kecuali kedua lututnya maka wajib ditutup. Jadi misalnya keluar negeri sumpama melihat di daerah Eropa itu kan memakai madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu auratnya antara pusat lawan lutut sama ya sampai. Cuma bedanya kaidahnya buahnya. Kalau kita kan mayatin mubihil wajib, bahwa wajib apa yang menyempurnakan wajib itu hukumnya maka wajib tidak menutupi lutut. Kalau buahnya ada. Jadi di atas lutut tuh hanya aurat. Kalau melihat orang masa di TV kan khusus sembahyang gitu buka aja. Itu mereka khususnya di Eropa memakai madhab Abu Hanifah. Memakai madhab Abu Hanifah bukan Imam Syafi'i, karena mayoritas Indonesia Syafi'i. Mayoritas Eropa, Amerika, Australia itu madhabnya Abu Hanifah. Mayoritas Afrika madhabnya Maliki. Kita Indonesia madhabnya Syafi'i. Bujur berarti kada bujur kada sembahyang itu artinya. Yang ada bujur kada sembahyang, benggir seumpama sujud tinggal kepalanya. Salah, sebangun ulang akan bangun mati berarti ya. Lamas jangan. Itu adalah. Jadi yang ke-9 sujud. Makanya kita ini tanda kenapa sujud 2 kali. Karena dalam ibadah puncak ibadah itu adalah sujud. Penghambaan seorang hamba kepada tuannya adalah sujud. Nanti dikira itu budak-budak tuh kalau di hadapan tuannya itu sujud. Kenapa mereka sujud? Karena tuannya yang memberinya makan, tuannya yang membebaskan inya, tuannya yang memberinya duit. Masa kita kepada Tuhan yang memberi kita duit, memberi kita nafas, memberi kita oksigen, memberi kita kehidupan. Masa kita jarang sujud? Urusan berdua tahan awas sudah. Setahun berduanya. Ya Allah, orang sujud begitu getuk. Ini ada boleh. Dan sujud ini kada boleh hawe itu apa? Itu bangunnya tidak dikarenakan karena sujud atau rukuk. Seumpama ulun hendak rukuk kufuwan ahad, ada orang mahawe pakai parang. Ini kan berdiri semua. Banyak praktek ini banyak berdiri deh bapak. Ini mau aja juga banyak duduknya sakit gitu hot. Banyak berdiri juga singkat terbesar lah ya kan. Makanya dia makhluk kiam. Karena makhluk kiam sudah dia duduk terus. Jadi ketahuan yang guring. Itu adalah. Jadi rokok saja. Kufuwan ahad.
orang mahawir atau anak membawa apa namanya bila sup ya Allahu Akbar. Nah itu kan desah rukunya, karena inya turun ruku niatnya menghindari hawiran. Ini pas orang atau penyahat kada Allahu Akbar. Nah atau inya ruku ada penyangat sami Allahu Hamidah ya. Nah naiknya itu kenapa? Karena menghindari penyangat tangir penyangat. Nah atau ada anak-anak nama hawir apa kaget anak parang ke atas abah ya padang mainan di hawirnya sami Allahu Hamidah ya lanjutnya kayak itu. Nah itu apa hukumnya? Babulik bahasa beruku Allahu Akbar ya Allah liman hamidah kayak itu tadi. Itu. Atau ini sudah sujud. Belum beruku. Beruku belum aku rokok. Babulik berdiri bahasa ruku tidak sujud. Nah jadi kita belajar fikih ini santainya ketawaan, kadang orang belajar fikih tegang. Kalau ulun kada belajar fikih santai. Nah, jadi ulun kalau mau baca di mana-mana di Binuang Santang, ulun baca fikih. Di Mauya ulun baca fikih. Di Puyon ulun baca fikih. Di Uren ulun baca fikih. Mana lagi Buntu Balai fikih. Puluhan ini pergi berdatang kan, kemana di Raci sedikit. Nah yang ada, kata orang menilai pelayan ngajib fikih ya, bah tegang sampai mentah deh. Tergantung yang membawanya oleh, supirnya kata juga lain ya, bahaya. Itu supirnya itu salah supirnya nggak nyangka pohon, supirnya. Nah itu tadi. Nah jadi sujud ruku itu harus dengan kemauan dasar kemauan sendiri, ada boleh. Gara-gara kaki hawir orang ya ada. Nah itu tadi al-hadi asar yang ke-11 al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan yang ke-12 at-tumaninah tufi tumaninah. Al-halis asar yang ke-13 at-tasahud akhir paling kurang tasahud akhir at-tahiyatul mubarakatuh salawat. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasul. Itu paling kurang. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasul. Itu paling kurang. Nah, anak apa misalnya kan hendak apa kan kita terburu-buru. Nah, Tuhan baiknya disempurnakan. Arabi asar yang ke-14 al-qu'udu fih, berduduk pada tasawuf akhir kan dia berdiri. Al-khamis asar yang ke-5 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasawufil akhir. Tasawuf awal bang, itu hukumnya sunnah hukumnya lah. Makanya kalau kita ketinggian tasawuf awal tuh jangan duduk biasa berdiri atau usahakannya, karena hukumnya sunnah. Asadis asar yang ke-16 salam. Akaluhu sepaling kurangnya salam assalamualaikum. Bicara salam itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah, ada yang mendahkan ini assalamualaikum warahmatullah. Bujur. Assalamualaikum. Bujur, yang ada bujur siapa? Yang ada sembahyang. Tapi para salaf kenapa kumnya itu harus di hadapan? Karena khawatirnya dada kita ini tagisir. Contohnya kayak ini, assalamualaikum. Nah kalau tagisir kayak itu hukumnya Nah, jadi kenapa kumnya di hadapan? Supaya anda kata assalamualaikum warahmatullah. Apalagi dah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia nggak berputar lagi ini. Nah, apa lagi? Misalnya ada assalamualaikum warahmatullah. Ya itu bahaya.
Jadi paling kurangnya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nama noleh itu punya sun. Nya boleh menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kenapa sekalinya? Ya mungkin nak mengkode atau apa ya ada ketahuan. Nah itu tadi. Jadi itu tadilah cara sobat balik jalan. Yang terakhir tertib yang ke-17. Berarti aku sembahyang salah terus selama ini ya. 40 tahun sembahyang salah terus dimakan itu. Kalau sembahyang ini kita ini salah terus bisa selama 40 tahun. Ya Pak, kalau bisa pertama niat mengqadha. Ya Allah nak mengqadha semampunya Allah. Yang salah itu siapa? Yang harus sembahyang. Syukur juga kalau sujud di mah walaupun salah. Gitu aja 60 tahun sembahyang karena ada berguru itu soalnya salah terus takutnya tapi ada baca Fatihah lah ada rukuk lah rukuk sujud lah sujud tasahud lah tasahud salam lah salam ya deh. Iya asal hakun sujud iya deh. Yang jadi masalah sujudnya ulir. Tahu ilmu dia cuma harus sembahyang main juga yang ada kurang lebih komputer aja ya ada Google tuh namanya khatamnya khatmu sholat khatmu Quran ya ada. Nah itu tadi jadi sembahyang kenapa ada rukun-rukunnya ada tata caranya kita anak begawi non kurang ada tata caranya ada syarat-syaratnya ada syarat diterimanya ada yang bisa mengeluarkan kita daripada pekerjaannya. Begitu juga kita muamalat lawan Tuhan maka lebih utama. Nah itu tadi. Jadi 17 rukun sembahyang. Kalau 13 tumaninahnya digabung. Contohnya rukuk dan tumaninah, sujud dan tumaninah, sujud dan tumaninah, i'tidal dan tumaninah itu digabung. Ini ditahuni bilangan bule lomor orangnya hafal di tahunnya rukun sembahyang nggak ditahu. Yang ada yang agama apa Islam rukun sembahyang nggak ditahu. Rukun sembahyang kade cocok. Jadi Tuhan tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi aman aja kita. Selagi kita sujud lawan Allah, beribadah lawan Allah, tergerak diri kita datang ke masjid berarti ada hija kebaikannya masih. Walaupun seumpama orang ini kada tahu disembahyang umpatannya gimana? Alihan. Walaupun secara fikih itu ada sah. Secara fikih ada sah. Tapi hukum Tuhan kita ada tahu diterima atau kadanya yang ada. Kalau kita bermuamalat manusia itu memandang hukum zakat. Kalau Tuhan beda. Asal kita hakun sembahyang iya. Hakun sujud iya. Hakun ke masjid iya. Ada tuh tergeledik hakun sujud yang kali ini sujud 1000 sekali. Ada yang setahun sekali. Hari raya Fitri. Itu pun gara-gara apa? Anak bunga baju hanyar sandal hanyar, baju hanyar, kopiah hanyar, sepide hanyar, gini hanyar. Salah ada hanyar tak? Ya ada. Ada hanyar ada pakaian lain juga ya ada. Andrean maksudnya. Ada. Nah bunga orang Jakarta itu ada masjidnya. Tapi syukur juga mau kalau masjid iya. Ya ada. Nah itu tadi. Jadi itu tadi rukun sembahyang. Ya, kita ulangi tadi baca terus. Yang pertama adalah niat. Yang kedua rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumaninah. Yang ketujuh i'tidal. Yang ke-8 tumaninah, yang ke-9 sujud, yang ke-10 tumaninah, yang ke-11 duduk antara dua sujud,
yang ke-12 tumaninah, yang ke-13 tasawuf akhir, yang ke-14 duduk tasawuf akhir, yang ke-15 salawat wasabi, ke-16 salam, ke-17 tartib, yaitu berurut-urut. Kenapa? Sujud, ruku, berdiri, kenapa? Karena harus ada tata cara. Kalau kita di hadapan manusia hendak rapi, maka di hadapan Allah harus rapi. Harus rapi. Pakai baju yang baik, kopiah yang baik, sajadah yang baik, bukana yang baik. Ini kan dia berhilamun. Pengantin mancilang baju bersih, harum. Giliran lawan Tuhan bajunya masam, lampuan kuning, tugin berdetak sembahyangnya. Giliran ke pengantin tanah lawas sama bagi orang Bugis ya. Cuma nggak ada di sini. Emang ada? Mungkin ini orang harus diberita. Ada di sini. Kita kan itu menggawi pekawaki buka sana ya ada. Nah itu tadi. Lawan Tuhan, baju paling buruk, rapi-rapi pulang. Kaki yang rapi, bulunya rapi. Aduh. Lawan manusia, wah luar biasa. Minyak harum luar biasa. Lawan Tuhan minyak harum original bukan awak. Ya dari bukan awak. Minyak harum mandiin mandi. Mandiin pakasam. Masak bawang, masak talang, sembahyang. Yang perut lapar, napa dipikirkan talang. Mandi, babaso, harum, minyak harum, supaya nyaman sembah. Apa jadi bingung banyak yang mau khusyuk? Ya pak anak khusyuk sajadah setahun belum pas. Mukana rabit 2 tahun lebih tapas. Betapas juga jarang. Iya ada kopiah maginannya. Abis gua nih hirang kayak ulun nih. Nah hirangnya bin 2 bulan dari tapas tidak tahuan. Kayak ulun ada isi kopiah yang kayak pempian yang bapak hala tuh. Sampai wah ini dong tapas sih pak. Baunya tuh hilang. Jadi sayangannya ulun mengawetkan bau. Baunya kan bau atau bau karungnya itu luar biasa. Baju rapi-rapi, ruangannya panas, pengap. Iya pak hendak khusyuk sembahyang. Kalau kita nak cara supaya sembahyang khusyuk ya pak, hendak AC. Karena dia AC kipas angin, harume apa namanya nih, ruangan, awak mandi supaya seger. Parut kacang makan tuh hulu. Imam Syafi'i itu suah nak masih keingatan bini bulik sih dia. Biasa untuk ini dulu. Supaya sembahyang Allahu Akbar pikirkan itu. Di hadapan Tuhan baik. Tuhan di hadapan pikirkan diranjang orang bini. Sami Allah itu pas rokok nih. Kayatannya tuh. Sujud maginannya. Kayak gini ya ada. Tuntung akan urusan dunia tuh loh, supaya jangan tapi tuntung akan jangan sampai keluar pak. Supaya kita itu sembahyang dalam keadaan khusyuk. Ada sembahyang di depan makanan talang. Harum benar punya. Allahu Akbar. Surah Alhamdulillah. Talang. Apalagi makmum aja. Walad dalil. Talang dalam hatinya sujud terus mengambil hamdih maitihi rukuk kita mau kucing sujudnya belakas. Kenapa? Kalau mau kucing aja kucing di depan menghadangi sebenarnya nggak usah ada lagi coba tanyakan dulu parut bersih dulu awal ya ada
Pokoknya lengkapakan dulu diri ini supaya nyaman. Allahu Akbar itu lagi dah. Siang ngantuk kan berikannya ada. Sujud mahajar yang bini laki gue penyang bener duka. Sayangnya tahu di mana mengaruh. Bah, silakan ustaz nyola aku aja. Mau farakah bini, ini emang gerak keburingan atau liur. Saking nikmatnya sembahyang. Tadi tuh alhamdulillah sembahyang. Nah itu tadi lah. Jadi kita hendak cara khusyuk sembahyang, baiki ruangan kita, sajadah kita, peralatan sembahyang kita. Sakira nyaman sembahyang, awak kada gerah nyaman. Allahu Akbar. Makanya orang bahari itu ada tempat khusus ibadah. Ini nggak ada di dapur sembahyang. Kenapa aja juga ada jangan juga kucing. Kayak anak usul, biar kucing lewat, ya kucing aku lewat saja padahal. Salah kenapa aku aja ditawak. Ikut sekali lewat apa jangan terus. Dolin. Amin. Ya pokoknya kucingnya ada. La ilaha illallah. Nah jadi kayak itu kita ibadah lawan Allah. Jadi kamu tahu wali syarawi apa? Kita mengetahui kerjaan kita nih sepaling berkah ya Pak. Semakin kita cepat menyahut panggilan Allah, maka pekerjaan kita semakin berkah. Dan cara mengetahui pekerjaan kita nih ada berkah, semakin kita lambat menyahut Tuhan, maka semakin ada berkah. Apalagi sampai keluar waktu, berarti ngebin kita ada berkah. Yang berkah ini lebih banyak. Yang berkah ini nyaman hidup, nyaman hidup banyak berkah yang ada. Nah itu mudah-mudahan itu berkah ibadah. Dan diridai pekerjaan kita, diridai kekumpulan kita, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa umat abah kita, keluarga kita. Dan mudah-mudahan haji dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah di akhirat, dan juga mudah-mudahan surga kita di Palestina dijaga, diamankan, dimerdekakan oleh Allah, dan musuh-musuh mereka dihancurkan, dibenam oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadirin amin. Walad dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil madhunati wa sab'al mithalil qur'anil karim an taftaha lana bi kulli khairin wa tafaddal alayna bi kulli khairin waj'al lana min ahli al-khair wa ta'ala lana ya maulana ma'ablaka li ahli al-khair wa mahfazna fi abyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina ahbabina min kulli tahnatin wa fitnatin wa musibin innaka waliyyu kulli khair wa tafaddal bi kulli khair wa ma'atil kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma habbin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa 'afiyatan min hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.